Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hadda wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mintahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para tutuha kita, kemudian para habaib dan saripah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan yang memuliakan para pencinta pengajian majelis taklim Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bi ulumi fid-darin amin. Selanjutnya kita mengkaji ulang daripada masalah kajian fikih mengenai daripada syarat-syarat Fatihah. Di antaranya adalah yang pertama tertib. Kemudian yang kedua mualat. Mualat itu artinya adalah berturut-turut. Maka mudarat apabila seseorang memisah di antara ayat-ayat Fatihah dengan lebih atas kadar tanafus. Tanafus itu jadi kita mengambil nafas. Jadi begitu mengambil nafas ini kalau lawasan pemain lalu tak pisah. Oleh kelawasan tidak boleh. Nah demikian tadi. Kemudian yang ketiga memelihara huruf-hurufnya dan tasdidnya. Makanya ketika kita membaca Fatihah ini kita dianjurkan bagaimana jangan hendak berancap-ancap. Sebab dikhawatirkan di dalam kita bercepat-cepat berancap-ancap itu bisa jadi tasdidnya tertinggal oleh lantaran kelajuan. Nah terkadang itu kita laju ini bisa sembahyang tarawih, apalagi nang sembahyang tarawih nang beberapa menit tuh tuntong maginya lagi itu maginya lagi lah itu nang terkadang bisa kada jelas ujung-ujungnya timbul aminnya aja langsung umpamanya nih. Itu jelas sudah itu luput. Kalau ini luput berarti batal sembahyangnya. Bila batal sembahyangnya otomatis kada sah sembahyang tersebut tadi. Kemudian yang keempat membaca seluruh ayat Fatihah termasuk bismillah. Kenapa? Sebab karena banyak hadis yang mendatang di antaranya Bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha rawahu Daraqutni, yang artinya adalah bismillah itu masuk daripada ayat Fatihah. Ini ada terkadang juga ketika orang membaca langsung membaca ayat ternyata yang membaca bismillah itu agamat bisa tuh agamatnya sekedar telinganya mendengar telinganya aja.
hanya mau membaca ayat ada anak itu juga, jadi jangan disalahkan juga. Umpamanya nih, begitu ini membaca langsung timbul ke ayat, kecuali umpamanya ini membaca di pertengahan ayat, nah ini boleh nih langsung. Amun jadi awal ayat membaca Fatihah banyak langsung, kada dia membaca Bismillahnya cuma bagamat aja, begitunya bagamat langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ini bagamat ada amunnya dasar bujur ada dia membaca Bismillah ini. Nah kemungkinan besar tuh kalau menurut daripada imam kita kan jelas ini sudah kada sah. Ada kenapa tertinggal meninggal daripada masalah rukun tadi. Jadi Fatihah ini termasuk daripada rukun qalbi. Jangankan ibaratnya meninggal istilah ayatnya, kita mengucap akamnya nang kada jelas segini umpamanya ini kada mendengar telinga kita nih sarungan, apalagi umpamanya nang lain jelas sudah kada sah. Jadi hati-hatilah dengan rukun qalbi ini tadi. Kemudian yang kelima, tidak membuat lahan yang mencederakan dengan makna seperti membaca An'am. Jadi membaca, contoh yang baca An'am itu dibacanya An'amati umpamanya nih. Nah, maka batal sholatnya dengan bacaan tersebut. Jadi bila salah barisnya, salah juga kan maknanya. Jadi hati-hati juga nih dalam kita membaca, jangan asalan. Kemudian yang keenam, bahwa membacanya di waktu berdiri pada sholat fardu. Jadi bagi orang yang mampu maka diwajibkan berdiri membaca sembahyang berdiri. Nah, paling membaca Fatihah ini jangan berduduk semuanya sembahyang fardu. Paling orangnya jelas-jelas semuanya mampu kawan aja. Terkecuali memang orangnya memang ada kendala. Lumpuh kah sini pemainnya kan mau kada mau harus berduduk, mau kada mau tuh berduduk bacanya kada apa. Oleh memang ada sesuatu hal. Nah, jadi bila ada sesuatu hal mau kada mau itu diperbolehkan. Nah ini nang kada ada masalah dengan orang tersebut. Kemudian yang ketujuh, memperdengarkan seseorang tadi akan bacaan Fatihah terhadap dirinya sendiri. Nah ini termasuk daripada rukun qalbi. Jadi mulai kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sampai tentu ini setidaknya talinya kita ini mendengar. Kecuali umpamanya memang ada sesuatu yang mengganggu. Umpamanya kita sembahyang di kapal, umpamanya kan ngaran di kapal ini kan bunyi mesin ini nyala kadang-kadang kulutuk sangat jelas nih. Nah itu ada apa nih? Ada gangguan nih? Atau memang bamik cuma miknya setoring dia harus umpamanya nih mengganggu benar nih. Nah bisa jadi itu ada masalah sebab ada kendala, ada sesuatu hal itu kan masalah. Kemudian yang kedelapan, tidak menyelat-nyelati akan Fatihah oleh zikir yang lain yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan sholat, seperti umpamanya tahmid. Nah, orang yang bersin. Nah, jadi contoh orang yang bersin ini tadi. Jadi tahmid ini kan orang yang bersin. Maka apabila tahmid ini dia lakukan, wajib dia tadi mengulang bacaan Fatihahnya dari awal. Kita bisa kalau bayawahin lalu bacaan yang bayawahin alhamdulillah umpamanya kan. Nah, ini kan halat nih. Ucapnya ini tadi. Maka begitu kita malat itu tadi, maka kita mengulangi bacaan tadi. Jangan kita sambung. Bila sambung berarti kita menyambung dengan kalimat tadi, kada boleh tuh. Jadi harus diulangi lagi dengan bacaan kita tadi. Adapun apabila yang menyelat-nyelati itu zikir yang berkaitan dengan kemaslahatan sholat, seperti sujud tilawahkah umpamanya, atau yang mengucapkan amin, atau yang memohon rahmat, atau berlindung dari azab, maka tidak perlu dia mengulangi bacaan Fatihah, bahkan langsung saja dia tadi sempurnakan bacaan Fatihahnya. Nah, bila hal tersebut memang betul-betul ada kaitannya.
Bila ini ada maka wajibnya mengulangi dengan bacaannya tadi. Kemudian yang kesembilan, jangan ada yang memalingkan bacaan Fatihah. Maka jika seseorang membaca Fatihah bukan tujuannya membaca Fatihah untuk sholat, maka tidak sah sholatnya. Begitu kita membaca ujur, jadi kita membaca Fatihah, cuma kita lain. Nih, niatnya kalau tujuan sembahyang tidak, entah apakah tujuan kita tidak, maka hal yang demikian tadi membatalkan sembahyang kita. Jangan kan angka itu lumayan ya. Orang umumnya ketika dia melaksanakan sembahyang, hari anak hujan nih, gitu anak hujan nih, berniat dia nih. Bila jadikan hujan, orang batal sembahyang. Sudah mengangkat takbir Allahu Akbar, niatnya nih. Pokoknya bila hujan nih hari ini batal sembahyang, niatnya sudah. Sekalinya, babaya sudah tahiyat akhir nih, sudah nih. Oh, langsung hujan mengajutan. Lalu biar nggak ada batal tadi nih. Oleh pada niat dia tadi batal dulu. Tanggung juga ini mau membatalkan, baik salah makan dulu. Nah ini kadang-kadang batal. Oleh niat kita tadi awal tadi, pada sudah bila hari hujan gua batal. Nih, oleh kenapa tadi? Sebab oleh lantaran yang demikian tadi bila kada batal basah baju tegaran nih. Niat lain dah nih. Nah makanya hal demikian jadi membatalkan walaupun biar dari kada batal, jadi tersakan begini anggung benar ini nih si kepahiran juga. Nah awas sudah niat kita. Jadi di dalam sembahyang ada macam-macam. Kita banyak begitu mendengar imam banyak ada karuan bacaannya, mau barakah gini artinya nih berpisah daripada imam sudah ada, bisa ada nih. Udah tanya gitu kalau orang kada jadi kada kawa kita bila sudah tak ucap pada kawa tak. Nah, jadi hati-hati benar ketika kita di dalam melaksanakan sembahyang tadi. Jadi jangan macam-macam niat kita. Termasuk kita ketika kita membaca Fatihah tadi, bujur-bujur kita membaca tadi adalah suatu rukun yang wajib di dalam sembahyang, maka kita membaca tadi. Kemudian nomor 10, membacanya dengan bahasa Arab, tidak boleh terjemahannya. Ada boleh mengaterjemah. Jadi bujur-bujur dengan bahasa Arab. Kita paham kah tetap wajib bahasa Arab, tapi bagus lagi umum tahu artinya. Begitu kita membaca artinya, begitu kita membaca Arabnya di dalam hati kita meringi dengan terjemahnya itu bagus benar tuh. Nantinya nampak pikiran hati kita itu kadang lain, dan ajaran bisa husuk tuh tadi. Tapi bila kita kurang pahamnya, asik kita membacanya, ada tendangan yang lain, datang lainnya, pikirannya. Atau terlihat yang lain, nah bisa berubah atau bisa jadi itu yang bisa kada ingat sembahyang. Oleh kenapa tadi? Oleh lantaran tadi apa yang kita baca itu tadi kada kita hayati, kada kita pahami, sehingga pikiran kita itu bisa kalahin. Kemudian hukum bagi orang yang lemah dalam membaca Fatihah. Jadi apabila seseorang lemah dalam membaca Fatihah, maka wajib baginya mempelajarinya dan menghafalnya. Apabila dia tidak hafal, wajib menulisnya pada kertas lalu dibacanya. Jadi boleh banyak ada hafal beingkot kertasnya, nah buat kantong nanti belah anak buka atau kada apa tuh. Sudah banyak buat pulang kada apa tuh. Asal jangan banyak bergerak jadinya sekali aja. Nah, kali aja nak buka negara bapak. Mohon memang ada apa, cuma rasa ulun bilang kebangatan benar mau kada apa kecuali orang mu'alaf aja. Hanya masuk Islam ya Allah lah. Amun orang hanya masuk Islam ajar aja. Amun yang sudah bertahun-tahun ini 20 tahun ni lah. Kada hafal baca Fatihah itu bilang terlalu benar. Amun ibadnya kada hafal artinya atau kada paham apa yang kita baca itu wajar aja. Tapi mon Fatihahnya dia kada hafal, umat bilang mengalihai umat ini. Atau ada orang lain yang membacakan lalu dia mengiringinya, boleh juga komenya nih. Begitu kita sembahyang lalu ada orang tiga baca mengiringi kita, ada kata artinya menonton akan masalahnya. Apabila dia lemah juga bisa dengan
gantian Fatihah dengan membaca surah yang lain sebanyak 7 ayat yang tidak kurang hurufnya dari huruf-huruf Fatihah. Nah, lagi ini asal mustahil bang. Ayat yang lain banyak hafal, Fatihah ada hafal, bah tak paling benar tuh. Yang mana tak paling benar tuh istilahnya nih. Maka apabila dia juga lemah, maka bisa dengan membaca zikir atau doa sebanyak 7 zikir yang tidak kurang hurufnya dari huruf-huruf Fatihah. Maka apabila tetap lemah, jalan terakhir adalah dia berdiam diri sekadar lamanya bacaan Fatihah. Artinya bagaimana batahan kita kayak pakai girannya nah. Habisnya orang membaca nih menitnya nih. Banyak orang baca Fatihah ini samanya setengah umpamanya nih. Nah saya itu bang bagaimana mungkin bisa cuma membaca juga. Perlu yakinnya amun mu'alaf wajar. Amun orang nang berpuluh-puluh tahun sudah orangnya Islam kada hafal Fatihah nih, dasar sungguh terlalu orang ini tadi nih. Angkat laluan benar ya Allah. Laluan benar. Sadang itu pulang. Ampun sampai kita hafal ya Allah. Faidah lah. Tidaklah dibacakan surah Fatihah pada orang yang sakit sebanyak 40 kali terkecuali dihilangkan dengan izin Allah. Ini di dalam Hasyiah kitab Al-Baduri di halaman 222. Nah, jadi bila orang garing dibacakan 40 kali nih, maka insya Allah dengan izin Allah orang tersebut diberi kesembuhan. Maksudnya nih, tidak ada orang garing bacakan Fatihah nih. Jasidin memandangkan surah Fatihah 40 kali aja. Ada banyak ya Allah. Nah banyaknya. Bacakan. Bisa kita bacakan di banyak, bisa kita tiupakan, tapi biasanya banyak Bang. Ya Allah lah di banyak. Bagus tuh banyak tuh. Nang banyak bujur-bujur gugur dari langit. Nah kayak apa maksud nang gugur dari langit tuh? Nang sekira bila hari hujan lebat tuh yang tanah yang banyak. Nang banyu ni kadada tersentuh oleh benda lain asli gugur dari langit bujur-bujur Bang. Nah ini bagus bisa numpat tuh. Jadi bila garing itu tadi di anak banyak tadi bacakan sudah ini tadi kan sudah Fatihah 40 kali. Nah, dapat kita ilmu khasiatnya, khasiat baca Fatihahnya tadi. Jangan juga terlalu banyak ancap tadi tuh. Nang sekira pas kita membacanya baik-baik yang mau membacanya. Nah, jadi nang baik itu lah banyak nang bujur-bujur gugur di langit menyakot pun bersimpanan. Jadi hujan lebat tuh tanah aja. Kan ada tuh kegunaannya kita perlu kan. Awak diambil sudah tuh. Jangan juga nang ibaratnya begitu langkah-langkah jangan juga simpan ya gitu. Nah kayak gini. Ada gunanya kan kita. Masuk juga penyakit kolera ya Allah. Orang yang mengoler banyak, oler belajar, oler bercari, masuk dia penyakit dia tu jangan Allah. Yang penyakit dia tak Allah. Masuk dia tu penyakit. Penyakit kolera ni kali mana tu tambahnya. Tambah penyakit kolera. Tak ada kalau ditambah kecuali di karasi yang kolera tu hanya rampih ya Allah. Kalau penyakit kolera. Hukum bismillah. Bismillah adalah ayat dari Fatihah. Bismillah disunahkan pada tiap awal surah kecuali daripada surah At-Taubah. Nah, dari surah Taubah tu nang ada boleh kita bismillah di situ. Jadi kita boleh kita bismillah langsung. Maka haram membaca bismillah pada awalnya dan makruh pada pertengahannya. Jadi kita diharamkan membaca bismillah hanya dari Al-Quran enggak, surah Taubah itu kan larangan itu tadi. Nah, jadi dipadahkan bismillah tadi maka haram membaca bismillah pada awalnya dan makruh pada pertengahannya
Ini pendapat daripada Ibnu Hajar. Adapun pendapat Imam Ramli, membaca bismillah pada awal surah At-Taubah adalah hukumnya makruh dan sunat pada pertengahannya. Nah, ini berdua nih kan Ibnu Hajar ini murid sidin, Imam Ramli ini perguruan sidin nih. Nah, jadi bukannya makalahi ada nang malamahi, berarti ada nang mengarasi ya kalau tak aras salah kita Imam bilangnya. Makanya buat hukum itu jangan lupa jangan urut dulu. Ini ada jalannya pilihannya ya Pak. Pilihannya tenan. Namun kita nak ada tahu bahwa arasan bang, anda pakai urut dulu soal aja. Nah, padahal ada jalan pilihan lagi ya. Adapun bismillah pada pertengahan surah lainnya, surah At-Taubah, ini ada ikhtilaf antara ulama, ada yang mensunahkan dan juga ada yang tidak, tetapi mencukupi dengan ta'awuz saja. Ta'awuz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung ada bismillah lagi langsung. Kemudian yang kelima daripada mengenai masalah rukun-rukun salat, yakni masalah ruku serta tu'maninah. Nah, jadi sekurang-kurangnya ruku bagi orang yang puasa ialah membungkuk seseorang kira-kira 2 telapak tangannya itu tadi sampai ke lutut. Dan wajib bahwa tidak ada tujuan lain selain turun untuk ruku. Nah, jadi bagi orang yang ada bermasalah dengan keadaan badannya, maka bujur-bujur rukuk tadi rata. Di dalam kitab Sarasitin itu jadi andai diandak papan tuh rata belakang kita nih, mulai kepala ujung nih ke ujung, dari kepala sampai ke ujung daripada belakang kita nih rata, bang. Jadi kita mengira aja. Tapi kalau orang masalah membungkuk, orangnya rawa, mesti mau membungkuk. Kok ada di garasi patah benar di garasi. Ya orang kayak itu tadi. Jadi dilihat juga keadaannya. Dan ada orang yang terkadang bisa terpanjang tangan. Terpanjang tangan tuh terkadangnya kadang mendak di lintuhutnya bisa, di bawah lintuhutnya bisa. Ada kalau lah. Nah begitu ini. Kita mau banyak kan bila sidin bisa juga bedain sampai ini sidin benar. Sidin juga udah ada apa? Karena sidin belum ini, kalau nggak ada apa? Mau pintar kalau biasa kamu apa? Yang penting ininya tadi pas ya. Kalau kita sidin banyak, kayak berapa banyak sidin? Kalau bentuk kayak gimana? Pintar benar, pintarnya kalau dia bilang ada saya itu ada sebenarnya penting nih belakang, masalah rukun belakang, masalah ini mengira ini sekitar rata sini, makanya anak ini ya turun sini kayak ini cara aja ya orang untuk tadi. Jadi kerja masalah yang penting lurus belakangnya, belakangnya nih bukan masalah yang lainnya lah. Dan cara rukuk yang sempurna bagi orang yang sholat berdiri adalah meratakan oleh musalli ini orang sembahyang akan belakangnya. Nah belakangnya, kemudian lehernya, kepalanya, dan menegakkan akan kedua lututnya dan merenggangkannya dan memegang akan lutut dengan 2 tangannya dan merenggangkan jari-jari dengan sederhana, yakni pertengahan seraya mengarahkannya kepada arah kiblat, dan rukuk ini disertakan tu'maninah. Artinya ini tangan kita nih, kita mano kan mengikuti doa kita nih. Nah, jangan kayak ini ikut gini kan, ikutnya ini. Nah, jadi tetap lurus kita. Ada juga kalau ini kan dia diregangkan, tapi semuanya tetap kalah kiblat sepertaannya, tetap ma'arah kiblat kada lepas.
Nah, demikian itu tadilah tetap. Tumanina adalah diamnya anggota pada tempatnya dengan kadar membaca subhanallah, dan disunahkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali, itu disunahkan. Nah, itu tumaninah. Makanya tumaninah tadi, adapun sekurang-kurangnya ruku, orang yang sholat dalam keadaan duduk, bahwa membatuli oleh dahinya akan kepala 2 lutut. Dan paling sempurna ruku adalah orang yang sholat dalam keadaan duduk, bahwa membatuli oleh dahinya tadi akan tempat sujudnya. Kemudian yang keenam, iktidal serta tumaninah. Iktidal ialah kembalinya si musalli. Nah, artinya orang yang mengerjakan sembahyang kepada keadaan yang lalu sebelum dia rukuk, dan wajib bahwa tidak ada tujuan lain selain bangkitnya daripada rukuk. Ketika bangkitnya sunat ia membaca sami Allahu liman hamidah. Lalu waktu tegak sunat membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul aradi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fihi. Nah, jadi nang kebanyakan bisa nang salah, maka ini kita naikkan dari nang benar. Sami Allah liman hamidah. Jadi tujuan ini tangan kita ini boleh kita langsung turun sujud, kecuali tangan kita berdiam. Dia kita diam kayak ini, dia kena berdiam nama ini, dia nak berdiam kayak ini, kayak pokoknya berdiam. Jangan kita bergerak kayak itu turun, tidak boleh. Satu. Yang kedua, bila habis ruku jangan sampai begitu kita turun kita tarik ini. Nih, itu boleh nih. Rusak sembahyang. Tarik ini. Baik orang yang bergamis atau bersalawat, sama makanya nih diam-diam begitu turun aja. Makanya cari salawat di dalam ini. Lagi kira nyaman. Jangan kita pintar cari janganlah. Kita ini kalau orang nariknya kayak itu. Mana benar? Dan turun. Nah aja. Mau apa nyaman enggak? Senyaman. Cuma nyamannya salah. Itu tadi. Nah, jadi bila kita memperbuatnya demikian, ketika kita dalam keadaan turun, dalam keadaan sujud, maka rusaklah sembahyang kita tadi. Ini kebanyakan yang kita lihat dengan lelakian atau binian lah. Binian bisa lah itu juga. Nanti bisa lah. Nang betarik itu tadi. Nah, gimana itu? Ya dah maju berarti itu. jadi hati-hatilah. Berarti babinya lelakian berarti sama atau bila menarik rusak seperti sembahyang kita. Nah, itu deh. Ini dicontohkan langsung oleh muallim guru bahid langsung sidin mencontohkan. Nih sidin hati-hati bujur tuh. Begitu kita turun tuh nang itu langsung dicontohkan sidin. Nah, jadi beristilah sidin mencontohkan. Memang kebanyakan kita tadi. Jadi jangan sampai kita memperbuat demikian mengkada-hendak sembahyang kita itu rusak kena. Makanya kita harapkan sembahyang ini kena ya Allah lah. Mudah-mudahan kita mengharapkan sembahyang ini yang memberikan keberuntungan keselamatan kita. Maka daripada itu kita berapik-apik dan ingat bagi-baginya bila sembahyang ingati nih mungkana andak di sini di dagu lah. Bila sudah sembahyang biar hanya boleh turunkan. Oleh dipadahkan dengan yang namanya auratnya perempuan itu nang boleh terbuka, telapak tangannya dengan wajah, baik jahir nih, nang jahir maupun nang batin telapak tangannya ada bapak. Makanya binian tuh harus begitu buka kayak ini. Terbuka ini kelihatan pergelangan tangannya, ada wajah ada boleh juga hati-hati benar makanya kan belum bisa betali sini kan banu bakait sini banu supaya jangan terbuka. Bisa terkadang untuk hati jangan sembarangan lah begitu sembahyang terbuka mau di sini. Bagaimana kemarin kita buka maginya lagi nih. Di muha kok dapat muha mendengaran batas muha. Bila kasih ini nilai muha lagi Allah lah. Nah begini ngarannya ini.
Nah, buah dagu karena tak buka berarti dagu berarti. Nih yang kita ada merasa ya Allah, ada merasa nih bau mumur sembahyang nggak itu aja nah sini. Makanya benar yang tarik ke sini nah. Mulai dari kuitan kita bahari sampai kita umpatan itu sini banget tuh. Padahal batasnya wajah dan dua telapak tangan. Tak ke bawah sini berarti bawah dagu, tak buka dagu berarti hukumnya rusak sembahyang. Bila rusak sembahyang bisa membatalkan. Maka daripada itu kita berhati-hati dengan hal demikian, jangan kita anggap sepele. Mungkin ini dapat disampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kehilafan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Ada anak dari Batakun, silahkan menghadap Batakun. Berapa aja tali sedikit ya Allah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.